Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan video studi kasus tentang pengauditan. Selamat menyaksikan. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Selamat siang Ibu Atira, saya Noval selaku manajer keuangan dari PT Surya Kencana. Ada yang bisa saya bantu? Siang Bapak Noval, kemarin saya baru melakukan investasi di PT Surya Kencana. Namun saya mengalami kerugian yang sangat besar. Apakah bisa untuk dibantu ditindaklanjuti masalah tersebut? Oke, baik Ibu Atira, saya akan segera menghubungi KAP terkait ya untuk ditindak lebih lanjut lagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Noval. Saya tunggu lebih lanjut untuk penjelasan masalah tersebut ya. Halo, dengan KAP Utama Auditoria, apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, saya Noval selaku manajer keuangan dari PT Surya Kencana. Saya menerima dari keluhan investor PT Surya Kencana yang mengalami kerugian yang cukup besar. Apakah Anda memiliki bukti pendukung? Oh iya, tentu saja. Saya memiliki laporan keuangan dan juga informasi dari sumber internal. Saya ingin menjadwalkan pertemuan untuk membahasnya lebih lanjut ya. Baik, kami akan menjadwalkan pertemuan segera. Kemungkinan esok hari ya. Dokumen saya akan ambil dan saya akan bawa ke KAP Utama Auditoria untuk diteliti lebih lanjut. Apakah bisa? Baik, bisa Mbak. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Saya di sini untuk mengambil dokumen untuk dikaji ulang. Pagi Mbak Rizka, ini dokumen yang Anda butuhkan. Pastikan untuk memeriksanya ya. Terima kasih ya, Pak. Kalau tahu ini dokumennya perlu diaudit untuk kepentingan apa ya, Pak? Baik, ini salah satu proses dari standar perusahaan kami. Pengauditan keuangan ini juga bertujuan untuk kepentingan perusahaan guna memastikan laporan keuangan dari perusahaan kami ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Apakah laporan keuangan ini udah pernah diaudit? Beberapa bagian telah melalui pemeriksaan internal, tapi saya ingin perlu verifikasi lebih lanjut untuk memastikan keakurasian dan juga keakuratan data ini sudah sesuai dengan regulasi. Oke, baik. Ini dokumennya akan saya bawa ke kantor dulu untuk diperiksa lebih lanjut ya, Pak. Baik. Akan saya kabari esok. Baik, terima kasih ya, Pak. Saya izin pulang. Baik, hati-hati di jalan ya Pak. Ya. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu waktunya. Selamat siang, silahkan duduk. Jadi apa yang sudah kamu temukan terkait PT Surya Kencana yang kamu kunjungi kemarin? Tadi sudah saya sempat periksa laporan keuangan dari PT Surya Kencana. Nah, saya tuh menemui beberapa data yang tidak sesuai, Bu. Nah, dari keluhan klien juga katanya terjadi kerugian pada investor yang berinvestasi di perusahaan itu. Nah, bagaimana menurut Ibu nih? Sudah saya lampirin data-data yang tidak sesuai. Boleh dicek dulu, Bu? Sebentar ya, saya periksa terlebih dahulu. Iya. Sepertinya PT Surya Kencana perlu berkunjung ke KAP untuk besok hari. Apakah kamu bisa mengkonfirmasi ke PT Surya Kencana? Bisa. Akan saya hubungi Pak Novel dulu ya, Ibu. Ini, saya kembalikan. Nanti akan saya hubungi lagi ya, Ibu. Baik, ditunggu kabarnya. Saya pamit dulu ya ke ruangan saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Halo, selamat sore. Dengan KAP Utama Auditoria di sini. Perkenalkan, nama saya Rizka selaku staf bagian audit di KAP Auditoria. Ya, selamat sore Mbak. Bagaimana Mbak? Saya ingin menginformasikan mengenai laporan keuangan yang telah saya audit kemarin. Kan udah progres tuh. Nah, ada beberapa data yang saya temukan itu tidak sesuai. Apakah Bapak bisa menjelaskannya seperti pada akun cadangan piutang? Oh iya. Bagaimana perihal ini bisa dibicarakan langsung saja Mbak? Saya akan datang ke KAP Utama Auditoria besok. Apakah bisa? Baik, silakan Pak. Nanti boleh tolong kirimkan detail waktunya agar saya jadwalkan ya. Terima kasih. Oke, baik. Akan saya kirimkan menyusul ya Mbak. Terima kasih Mbak. Ibu bisa lihat di sini ada cadangan piutang yang memang harusnya naik. Jadi itu. Selamat siang. Selamat siang Pak, silakan dulu. Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk melanjutkan proses auditing perusahaan kami. Jadi begini Mbak, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin perusahaan kami telah diaudit oleh KAP Utama Auditoria ini dan disampaikan dari salah satu staf audit ini bahwa telah ditemukan beberapa data yang tidak sesuai pada laporan keuangan kami tersebut, seperti pada akun cadangan piutang. Hari ini saya telah membawa beberapa bukti yang sudah sesuai dengan laporan keuangan kami. Baik, saya terima dokumennya. Terima kasih atas dokumennya Pak. Mohon maaf untuk staf kami kemarin ada kesalahan dalam memeriksa. Mungkin ini perlu ditinjau ulang dengan staf kami. Mohon maaf ya Pak, akan saya tinjau kembali. Tolong ditunggu. Bapak, di sini saya menemukan beberapa data yang tidak sesuai, yaitu ada sejumlah besar piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 180 hari tanpa adanya pencadangan kerugian piutang yang memadai. Jika dihitung sesuai standar akuntansi, cadangan kerugian piutang seharusnya meningkat secara signifikan yang dapat berdampak pada laba bersih perusahaan. Jadi di sini seolah-olah terjadi overrisk. Nah, kenapa kemarin ada klien yang datang ke Bapak dan mengalami keluhan seperti itu? Nah, itu alasannya Pak. Oke, apakah dengan ini KAP Utama Auditoria bisa mempertimbangkan opini lain yang lebih baik untuk perusahaan kami? Baik, saya mengerti Pak, namun kami tetap harus melakukan audit secara independen dan sesuai standar profesional. Apakah Bapak memiliki alasan spesifik mengapa opini tersebut belum Bapak terima? Kami rasa proses audit sebelumnya juga bisa dibilang gagal ya, karena keteledoran staf audit KAP ini. Sudah seharusnya menjadi tim audit melakukan pemeriksaan secara mendetail juga. Pak Noval, kami tentu saja sudah meninjau dan menindaklanjuti laporan keuangan Bapak, dan kami rasa kami sudah sesuai dengan standar akuntansi yang telah berlaku. Saya mengerti Mbak, tapi saya berharap pada auditor bisa lebih fleksibel dalam menilai kondisi perusahaan kami ini. Bagaimana ya Pak? Mohon maaf sekali, tapi tindakan Bapak ya barusan itu sudah masuk ke praktik opini shopping yang Sebentar, Rizka, Pak, mohon maaf untuk debat kali ini sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah. Dan saya selaku pimpinan mohon maaf atas kelalaian dari staf kami. Dan untuk dokumen-dokumen ini sepertinya perlu ditinjau lebih lanjut dan memakan cukup waktu banyak. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan untuk opini yang telah diajukan oleh Bapak akan kami pertimbangkan lebih lanjut. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Kami tentu menghargai independensi auditor. Jika begitu, kami tunggu informasi lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan mohon berkenan untuk bersabar menunggu hasil dari audit kami. Baik, terima kasih Mbak. Saya tunggu kabar baiknya. Baik, terima kasih Pak atas kunjungannya dan waktunya. Baik, saya izin pamit. Ya. Ibu, dan Rizka, kamu sebaiknya kembali ke tempat kerja kamu lagi dan melanjutkan beberapa proyek. Dan untuk laporan ini nanti akan saya tinjau dulu dan setelah itu saya serahkan ke kamu karena setelah ini saya perlu ada meeting dengan beberapa klien. Berdasarkan
berdasarkan studi kasus yang sudah disajikan pada sebelumnya, ada 6 langkah untuk menyelesaikan dilema etika pada kasus tersebut. 1. Identifikasi fakta yang relevan. Fakta yang pertama adalah Atira sebagai investor yang mengalami kerugian pada investasinya. Fakta yang kedua, Haila dan Rizka sebagai auditor di KAP Utama Auditoria mengaudit laporan keuangan pada PT Surya Kencana. Fakta yang ketiga, Rizka menemukan kejanggalan pada jumlah piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 180 hari tanpa adanya kecadangan kerugian piutang yang memadai. Fakta yang keempat, PT Surya Kencana meminta pengubahan opini audit agar laporan keuangan terlihat sehat secara finansial. Dan fakta yang terakhir adalah Haila mendukung permintaan dari klien dan meminta Rizka untuk melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Langkah yang kedua adalah identifikasi isu etika. Isu utama yang terjadi pada kasus ini adalah apakah Rizka harus memilih antara kepentingan bisnis untuk mengubah laporan audit pada laporan keuangan PT Surya Kencana atau mempertahankan kepatuhan terhadap standar etika. Mengubah opini audit akan berpotensi menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan. Namun ini bisa melanggar standar etika auditor. Langkah yang ketiga adalah identifikasi pihak yang terlibat. Pada kasus tersebut ada 4 pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang pertama ada Noval dari PT Surya Kencana, yaitu perusahaan yang menginginkan opini audit yang lebih baik agar laporan keuangan tampak sehat. Pihak yang kedua ada KAP Utama Auditoria, yaitu perusahaan di mana tempat Rizka dan Haila bekerja yang sudah memiliki hubungan baik dengan PT Surya Kencana. Pihak yang ketiga ada Rizka, yaitu auditor yang melakukan pengecekan pada dokumen dan menemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan laporan keuangan. Lalu pihak yang terakhir ada Haila, yaitu senior auditor yang mengabaikan kesalahan yang ada pada laporan keuangan. Langkah yang keempat dan kelima adalah identifikasi alternatif yang mungkin dan evaluasi konsekuensi pada setiap alternatif. Pada kasus tersebut ada 3 alternatif yang dapat dilakukan. Alternatif yang pertama adalah mengikuti semua instruksi senior dan mengikuti permintaan klien. Alternatif ini akan menjaga hubungan bisnis antara KAP Utama Auditoria dan PT Surya Kencana, dan PT Surya Kencana juga akan tetap menjadi klien KAP Utama Auditoria. Namun, KAP akan melanggar standar etika audit dan berpotensi untuk melanggar hukum. Alternatif yang kedua adalah tetap mematuhi standar akuntansi dan standar etika audit. Para auditor tetap menjaga etika audit dan menghindari resiko hukum. Namun PT Surya Kencana akan tidak senang dan berpotensi untuk memutuskan hubungan dengan KAP Utama Auditoria. Dan para auditor pun akan menghadapi tekanan dari manajemen perusahaan. Alternatif yang ketiga, mengundurkan diri dari penugasan. Auditor akan terhindar dari penyimpangan standar etik, namun akan ada tekanan dari manajemen perusahaan dan berpotensi untuk kehilangan pekerjaan. Langkah yang terakhir adalah ambil keputusan dan tindak lanjuti. Keputusan yang dapat diambil oleh Rizka adalah Rizka tetap berpegang pada standar etika audit yang sesuai dengan memberikan opini audit yang sesuai dengan fakta dan tidak mengikuti tekanan dari klien. Jika terjadi tekanan oleh KAP dan klien, maka dokumentasikanlah tekanan yang terjadi dan melaporkannya ke regulator.